fahami agar kita tidak munafik i'tiqadi dan juga tidak munafik amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita niat ngaji, mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Terutama pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang dua macam sifat nifak. Sifatnya nifak, orangnya disebut munafik. Ada sifat nifak dan munafik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala, telah berkata oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhil ayati, di dalam menafsiri inilah wujudnya ayat, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-8. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, wa minan nasi, dan yaitu sebagian dari manusia, sebagian manusia, tidak semuanya. Man, bermula orang yaqulu, yang berkata oleh dia man, amanna, telah beriman oleh kami, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum, dan tidaklah bermula mereka, bimu'minina, yaitu orang-orang yang beriman. Ayat ini sebenarnya menghantam diri kita sendiri, jangan dihantamkan ke orang lain. Makanya kami sendiri setiap membaca Al-Quran itu sering bertafakur, merenung, meneteskan air mata. Mengapa? Perasaan saya itu, perasaan kami. Semua ayat Al-Quran itu kok menghantam diri saya sendiri. Ini adalah sifat-sifat kita yang harus kita waspadai dan harus kita buang sejauh-jauhnya. Mengapa? Gini loh. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ada sebagian manusia yang mengaku telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tetapi pengakuan keimanannya itu ditolak oleh Allah. Ditolak. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang beriman, mereka hanya ngaku-ngaku saja. Sedangkan kita sering ngaku-ngaku, kita sering ngaku cinta Islam, tetapi apa buktinya? Kita sering ngaku cinta Al-Quran, apa buktinya? Sudah khatam berapa kali kita ngaji Al-Quran? Sudah tafsir Al-Quran berapa kali yang kita khatamkan? Kita ngaku cinta Rasulullah, sudah berapa kali kita mendalami hadisnya Rasulullah? Inilah pengakuan kita. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 ini perlu kita renungkan bersama-sama. Ayat ini menghantam pada kita. Kita harus introspeksi diri. Ada sebagian manusia yang berkata, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi pengakuannya ditolak oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin. Sama kan? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, boleh nggak? Boleh, mengaku saja. Tapi apakah Allah mencintai kita? Kita mengaku cinta Rasulullah, boleh. Tetapi apakah Rasulullah mencintai kita? Kita mengaku membanggakan Rasulullah, menjadi umat Rasulullah kita bangga. Pertanyaannya, apakah Rasulullah bangga kepada kita? Buktinya mana? Karena cinta itu butuh bukti dan pengorbanan. Cinta itu butuh bukti dan pengorbanan. Kemudian ayat ini ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir, an-nifaku, bermula nifak. Nifak itu adalah sifatnya, orangnya disebut munafik. Huwa idharul khairi, yaitu menampakkan kebaikan, wa israrus syarri, dan menyembunyikan keburukan, kejahatan. Jadi sifat munafik, orangnya disebut munafik itu selalu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatannya, keburukannya, kebusukannya. Lah kita termasuk enggak? Iya, kita termasuk. Kalau saya mengakui, kita ini sering menampakkan kebaikan kita dan kita sering menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Wa huwa anwa'un, bermula dia nifak anwa'un, yaitu bermacam-macam. I'tiqadiyun, yang pertama adalah nifak i'tiqadi, yang bersifat tauhid i'tiqadi, bersifat keimanan.
Wa huwa bermula dia nifaq i'tiqadi alladhi, yaitu yang yukhallidu mengekalkan oleh dia alladhi sahibahu pada pemiliknya yang memiliki sifat munafik itu. Jadi munafik i'tiqadi ini mampu mengekalkan orang yang memiliki sifat munafik finnari, di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, inilah nifaq yang i'tiqadi. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang nifaq i'tiqadi dengan firman-Nya, innal munafiqina fit tarqil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik i'tiqadi fit tarqil asfali, yaitu di dalam bawahnya, keraknya paling bawah, minan nari, dan neraka. Jadi kerak paling bawah itu terisi oleh orang-orang munafik i'tiqadi. Bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tetapi justru orang nifaq i'tiqadi itu letaknya di neraka paling bawah, keraknya. Walang tajida lahum nasira, dan tidak akan mendapati oleh engkau lahum bagi mereka nasiran, pada penolong. Jadi orang munafik i'tiqadi ini adalah orang yang paling jahat. Mengapa? Karena lahiriannya, dohirnya dia Islam, batinnya dia kafir, batinnya dia musyrik. Inilah orang yang merusak Islam dari dalam. Kemudian nifaq yang kedua, wa amaliyun, dan nifaq amali, wa huwa min akbarid dzunubi, yaitu termasuk dari sebesar-besarnya dosa. Jadi nifaq ini baik munafik i'tiqadi maupun munafik amali, ini sebesar-besarnya dosa. Hanya saja yang nifaq amali tidak termasuk penghuni kerak neraka, tidak. Walaupun nanti juga akan masuk neraka karena memiliki sifat-sifat nifaq amali. Nifaq amali itu adalah sifat munafik yang bersifat kelakuan. Kelakuannya itu loh, amalnya itu loh, menunjukkan sifat-sifat munafik. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri dan sifat-sifat munafik itu? Di dalam hadis yang sering kita dengar, ayatul munafiki thalatun, tanda-tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dusta. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya maka dia berkhianat. Itu yang sering kita dengar. Sedangkan sifat-sifat munafik di dalam Al-Qur'anul Karim itu sangat banyak sekali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu kepada Allah, sedangkan Allah akan menipu mereka. Karena apa mereka menipu Allah? Maka tipuannya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini ciri-ciri yang pertama. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri sholat dalam keadaan malas-malasan. Coba kita renungkan, kita termasuk atau tidak orang yang sudah sholat tetapi berdiri sholatnya dalam keadaan malas-malasan? Nanti, itulah sifatnya orang munafik. Apalagi yang tidak sholat. Ini sudah sholat tetapi malas-malasan, itu munafik. Yura'unan nasa, sifat yang kedua, mereka sering riak, pamer kepada manusia. Ini sifat munafik yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 142. Sifat yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu tidak berzikir, tidak mengingat kepada Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit. Lah, kita termasuk atau tidak? Apakah kita senantiasa berzikir kepada Allah atau tidak? Oleh sebab itulah, mari kita jauhi sifat-sifat munafik i'tiqadi maupun munafik amali.